Selamat datang kembali umat Allah Paroki Santo Vincentius Apaulo yang terkasih di Gereja Rumah Allah yang kita cintai ini. Saudara-saudari terkasih, mari kita dengarkan katekesi Pramisa hari Minggu Paskah kedua. Tema katekesi kita minggu ini ialah Menggali dan Memaknai Kebangkitan Kristus bagian pertama. Pesta Kerahiman Ilahi, memohon belas kasih Allah. Yesus bersabda, "Aku mau supaya ada pesta kerahiman. Aku mau supaya gambar itu diberkati secara mulia pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Hari Minggu ini harus menjadi pesta kerahiman." Umat Allah yang terkasih, pada hari Minggu kedua dalam oktav Paskah ini, mari kita dalami iman kita tentang kerahiman ilahi. Sebagai pembuka, kutipan di atas adalah permintaan Yesus yang disampaikan kepada Santa Faustina dalam pewahyuan pribadi. Penampakan Yesus ini terjadi di Polandia pada tanggal 22 Februari 1931. Inilah yang menjadi cikal bakal ditetapkannya hari Minggu Paskah kedua sebagai pesta kerahiman ilahi. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 2000, Bapa Suci Yohanes Paulus II menetapkan pesta kerahiman ilahi ini setiap Minggu Paskah kedua. Pertanyaan penting yang perlu kita pahami ialah, apa itu kerahiman ilahi? Adapun arti biblis dari kerahiman dalam bahasa Latin ialah misericordia, dalam bahasa Inggris mercy. Bahasa Indonesia berhasil mengungkapkan kembali makna aslinya dengan menerjemahkan misericordia atau mercy menjadi kerahiman. Dalam bahasa Ibrani, belas kasih ilahi ini disebut dengan istilah rahamim dan keset, yaitu dua ungkapan yang dipakai untuk menyebut sifat kasih Allah. Kata rahamim ada kaitannya dengan kata rehem, yang artinya rahim atau kandungan. Dengan demikian, rahamim atau kerahiman adalah sifat kasih Allah yang serupa dengan sifat rahim seorang ibu. Seperti rahim seorang ibu, dengan kerahimannya Allah melindungi, menghidupi, menghangatkan, memberi pertumbuhan, menjaga, menerima tanpa syarat, membawa kemana-mana. Seperti janin tidak dapat hidup dan berkembang tanpa rahim ibu, demikian pula manusia tidak akan dapat hidup tanpa kasih kerahiman dari Allah. Umat Allah yang terkasih, Paus Yohanes Paulus II dikenal sebagai Paus Kerahiman. Penyebutan ini tentu pertama-tama berdasarkan peran beliau dalam menetapkan pesta kerahiman ini. Selain itu, berdasarkan kedalaman permenungan beliau membaca tanda-tanda zaman situasi dunia saat itu, situasi dunia yang sedang menderita oleh banyaknya pertikaian dan ketidakadilan. Inilah yang menyadarkan beliau betapa manusia sangat membutuhkan kerahiman ilahi untuk tetap bisa hidup dengan baik dan benar di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Umat Allah yang terkasih, mari kita rayakan pesta kerahiman ilahi ini dengan sikap batin yang sungguh bergantung pada Allah. Mari kita sadari bahwa Allah lah sumber kehidupan kita yang sejati. Allah lah tempat perlindungan kita yang paling aman. Pada masa Paskah ini, kita juga diundang untuk bertumbuh dan bangkit dalam kerahiman ilahi. Di samping itu, kita perlu melatih dan membiasakan diri dalam doa koronka pada saat jam kerahiman pada pukul 3 sore. Adapun sikap batin kita ialah memohon belas kasih Allah atas keselamatan diri kita, jiwa-jiwa di api penyucian, dan seluruh umat manusia di dunia. Maka, mari kita doakan doa ini secara berulang-ulang dalam keseharian kita. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Amin.
Tuhan memberkati.